Pada zaman dahulu, di Teluk Betung, Bandar Lampung, buat raja, Sai memiliki 2 orang sanak perempuan. Kedua sanak itu sering mandi di sumur dekat kerajaannya. Apa, Ina? Apakah kami dapat mandi di sumur Sina? Iyo Ina, apakah boleh? Boleh anakku, asalkan jangan terlalu jauh. Iyo anakku, kalian boleh pergi, tetapi kalian harus dikancani jamak dan dayang dan mengawal ya. Asaka, Ayo Kaja, kawal kedua putri menuju ke sumur dekat kerajaan. Jangan biarkan bayang dekat. ayo Kaja, Ram bakal jaga mereka. Dayang, ikutlah mendampingi Tuan Putri. Ayo, Ratu. Kita pergi dulu yuk, Apa, Ina. Sesudah mandi, kita langsung pulang. Iyo anakku, Papa dan Dina tunggu kalian di sini yuk. Iya, Ina. Sesampainya di sumur, mereka berdua langsung mandi, menikmati air di sana sampai sore. Tanpa mereka sadari, ada pria Sai memperhatikan mereka dari jarak jauh. Pria itu adalah pangeran dari kerajaan sebelah. Pangeran itu merasa sangat ingin sekali menarik perhatian kedua gadis itu. Namun tidak bisa karena ada dayang-dayang dan pengawal yang sedang menjaga mereka. Dan terlalu dekat, nanti ketahuan pengawal di sana. Aku tahu Mira, aku hanya ingin melihat seperti apa wajah kedua putri itu. Raden tampak kagum sekali. Apakah mereka menarik perhatian Raden? Benar, lihat mereka, cantik sekali. Yang satu berbicara lembut dan tampak tenang, sedangkan yang satunya ceria dan tawanya seperti gemercik air. Tak heran banyak yang memuji mereka. Tapi Raden, jika sampai ketahuan, kita akan disangka mata-mata dari kerajaan lain. Tenang aja, aku tak akan gegabah. Aku hanya ingin mencari tahu siapa mereka. Dan mungkin aku hanya ingin menarik perhatian mereka. Namun belum saatnya, kita harus menyusun rencana dulu. Baiklah Raden, kita kembali dulu. Hari sudah sore. Ayo. Mentari mulai condong ke barat. Sinarnya memantul di permukaan air sumur. Suara burung sore terdengar senyum, menandakan waktu telah berenjak senja. Putri, mari kita pulang. Hari sudah mulai gelap, aku jangan ada khawatir. Baiklah, mari kita pulang, Mayang. Sepertinya Apa dan Ina sudah menunggu. Ampun Tuan Putri, sebaiknya kita berangkat. Jalan menuju istana sudah mulai gelap dan angin sore terasa kencang. Baik, Asaka, terima kasih. Para putri pun beranjak dari tepi sumur. Dayang-dayang ikut berjalan di belakang mereka. Perlahan, mereka meninggalkan suara air sumur dan mulai menyusuri jalan menuju istana. Di perjalanan, mereka sempat berbicara kecil sambil tertawa. Suasananya santai seperti biasanya kalau mereka pulang bersama. Sesampainya di istana, Rindang Perak dan Mayang Belu langsung menemui Ina dan Apak di Balariung. Dengan wajah senang, mereka menceritakan kegiatan mereka saat mandi di sumur itu. Apa, Ina, kami senang sekali waktu mandi di sumur itu. Airnya segar dan sejuk sekali. Iyakah anakku, apa yang kalian lakukan saat mandi di sana? Kami bermain dan berbincang banyak hal, Ina. Ina, apakah besok kami boleh mandi di sumur itu lagi? Iyo anakku, tetapi kalian harus dikancani jamak dan dayang dan pengawal ya. Apakah tidak bisa kalau tanpa mereka? Mana apa anakku? Kami khawatir ada orang luar yang mengganggu kalian. Tidak perlu khawatir, Ina. Kami bisa menjaga diri. Istriku, apakah kamu yakin Ananda bisa menjaga diri? Aku tidak yakin Kakanda, mereka terlalu mudah untuk pergi tanpa pengawasan. Ina, kami bukan anak kecil lagi, kami tahu caranya menjaga diri dengan baik. Ina tahu anakku, tapi rasa khawatir itu muncul karena Ina sangat menyayangi kalian. Baiklah, kalau begitu kami kembalikan dulu ya. Iyo anakku, beristirahatlah. Kedua putri itu tetap mau mencoba mandi di sumur itu tanpa ditemani dengan pengawal dan dayang-dayangnya. Tetapi Apa dan Ninanya masih tidak memberi izin. Di sisi lain, Raja dan Permaisuri memikirkan kembali percakapan tadi. Mereka mempertimbangkan untuk memberi kesempatan kepada kedua putrinya untuk mandi di sumur tanpa ditemani pengawal maupun dayang-dayang. Mereka ingin melihat apakah putri-putri
mereka mampu menjaga diri. Istriku, bagaimana kalau kita memberikan izin anak-anak untuk main di sumur tanpa dikancani jamak dayang-dayang? Iya Kakanda, kita harus memberi kesempatan kepada anak-anak agar mereka bisa lebih mandiri. Baiklah. Dayang, Ayo Raja. Dayang, tolong sampaikan kedua putri untuk menghadap kami. Baik Raja, sedang kami fight. Dayang itu pun segera menemui kedua putri untuk menyampaikan pesan raja bahwa mereka diminta untuk menghadap di Bali Riung. Kedua putri itu pun pergi menghadap Apa Gik Inani. Ada api apa, Ina? Dayang bilang kami harus menghadap. Apa Inamu sudah sepakat, kalian dapat diizinkan untuk mandi di sumur tanpa dikancani jamak dayang-dayang dan pengawal. Benarkah, Apa? Ingat, kami tidak salah dengar. Benar anakku, kami percaya kalian bisa menjaga diri. Terima kasih yuk, apa, Ina? Kami pasti bisa menjaga diri dan juga. Iya, terima kasih banyak ya, Apa? Ingat, sama-sama putriku. Kedua putri itu tampak sangat gembira setelah mendengar izin dari Apak dan Inani. Mereka merasa akhirnya bisa mandi di sumur sesuka hati tanpa ditemani siapapun. Keesokan harinya, saat kedua putri pergi menuju sumur, Raden Kartala diam-diam mengikuti dari kejauhan. Ia tidak sendiri, Wirasena ada di belakangnya. Agar semuanya berjalan dengan aman, mereka berdua bersembunyi dengan hati-hati di balik pepohonan. Ketika kesempatan terasa tepat, Raden Kartala mengambil selendang yang diletakkan di tepi sumur. Saat Raden mulai mendekat perlahan, Wirasena kembali mengingatkannya. Raden, ingat, jangan sampai tindakan kita ini akan menyulitkan kita nanti. Masalah mulai muncul ketika mereka selesai mandi. Saat melihat ke tepi sumur, wajah Rindang dan Mayang langsung berubah panik melihat selendang mereka tidak ada. Mereka pun mencari selendang itu sambil merasa bersalah dan kebingungan. Tak lama kemudian, Raden Kartala muncul dan mendekati mereka. Apakah kalian sedang mencari selendang ini? Tadi aku melihat seekor kambing membawanya ke rumput. Oh iya, itu selendang kami. Syukurlah kami menemukannya. Kalau boleh tahu, Tuan siapa? Benar, kami belum pernah melihat Tuhan di sekitar sumur ini. Namaku Kartala, aku dari kerajaan seberang. Aku sedang melintas di hutan dan kebetulan melihat selendang kalian terbawa kambing. Oh, terima kasih yuk, Raden Kartala. Tidak perlu berterima kasih, yang penting selendang kalian kembali. Sebagai tanda terima kasih, kami mengundang Raden ke kerajaan sore ini. Tidak perlu putri, saya ikhlas menolong kalian. Yuk, kami tahu, tapi Raden jangan menolak untuk datang ke istana yuk. Baiklah putri, kalau begitu saya akan datang sore ini. Terima kasih atas undangannya ya. Yuk, terima kasih juga yuk. Kalau begitu saya pamit pulang dulu. Yuk, hati-hati. Yuk. Raden Kartala pun kembali ke kerajaannya dengan langkah ringan. Wirasena yang sejak tadi mengawasi hanya bisa tersenyum kecil melihat tingkah tuannya. Kartala tampak begitu puas karena ia akhirnya berhasil menarik perhatian kedua putri itu. Tak lama kemudian, kedua putri itu pun kembali ke kerajaan dengan wajah senang. Sesampainya di istana, mereka segera menemui Apa dan Ina untuk menceritakan kejadian yang mereka alami di sumur tadi. Apa, Ina, tadi selendang kami hilang ditarik oleh kambing. Untungnya ada seseorang yang bernama Raden Kartala yang menolong kami. Syukurlah kalian dimakan apa, bagaimana bayangkan kalau tidak ada Raden itu. Iya, Apa, ternyata kami belum bisa menjaga diri. Yuk, Ina, apa maafkan kami yuk. Tidak apa-apa anakku, yang penting kalian selamat. Tapi lain kali lebih berhati-hati ya. Iya, Ina. Oh iya, Ina, Apa, tadi kami juga mengundang Raden Kartala ke istana sebagai tanda terima kasih. Bagus sekali anakku, Ina senang kalian tahu cara menghargai kebaikan orang lain. Apa bangga, kapan Raden itu akan datang? Sore ini apa? Baiklah, Apa akan bicara dengan para dayang untuk mempersiapkan semuanya. Raja pun segera memanggil para dayang untuk menyiapkan penyambutan bagi Raden Kartala. Tak lama kemudian, Raden Kartala tiba di kerajaan bersama pengawalnya. Keduanya berjalan masuk dengan tenang.
Selamat datang Raden Kartala. Silakan ikuti saya. Raden sudah menunggu kedatanganmu. Baik, terima kasih atas sambutannya. Arsaka pun segera mengantarkan pria itu menuju aula istana untuk bertemu dengan raja dan kedua putrinya. Silakan Kak. Iya, terima kasih Raja. Kami sangat berterima kasih karena kamu sudah menolong kedua putri kami. Dengan senang hati Ratu, saya senang membantu mereka. Tanpa disadari, kedua putri itu sama-sama terpikat dengan pria itu karena kebaikan dan kedekatannya dengan raja. Raja, hari sudah cukup malam. Apakah saya diperbolehkan kembali ke kerajaan saya? Tentu, hati-hati di perjalanan, jangan lupa berkunjung kembali. Baik, terima kasih Raja. Keesokan harinya, Raden Kartala kembali datang ke kerajaan untuk bercengkrama dan berbincang dengan kedua putri itu. Semakin lama mereka menghabiskan waktu bersama, kedua putri itu pun mulai menyukai sang Raden. Namun mereka sama-sama tidak tahu bahwa perasaan itu ternyata dimiliki oleh keduanya. Saat mereka sedang berdua, salah satu dari mereka akhirnya membuka perasaan hatinya. Kak, sepertinya aku menyukai Raden itu. Tidak hanya baik, dia juga menyenangkan dan tampan. Benarkah kamu menyukainya? Iya kak, jangan bilang kakak juga menyukainya. Aku tidak bisa berbohong, Dik. Aku juga menyukainya. Apakah kakak tidak bisa mengenal dulu? Tidak bisa, Dik. Aku juga ingin merasakan perasaan ini. Kalau begitu, kita harus menanyakan langsung siapa yang ia pilih. Keesokan harinya, kedua putri bertemu kembali dengan Raden Kartala. Dengan hati yang berdebar, mereka langsung menanyakan siapa di antara mereka yang ia pilih. Maaf, aku lebih memilih kakakmu. Sang adik pun sedih dan kecewa. Dia tidak mau mendengarkan kata orang lain. Dia langsung lari menuju sumur yang biasa mereka pakai untuk mandi dan menyuburkan diri ke dalam sumur itu tanpa pikir panjang. Semua orang pun terkejut melihatnya. Masyarakat di dekat situ pun menganggap air yang tidak dapat berhenti mengalir, bahkan musim kemarau, itulah air mata putri yang tidak dapat berhenti-henti. Masyarakat juga meyakinkan air sumur itu ada khasiat untuk menyembuhkan orang sakit sampai banyak orang yang berziarah di sana.